diputar balik di dalamnya. Kan begitu, ya toh? Ini diputar balik. Akhirnya apa? Diabaikan keluarga. Padahal tadi itu kalau kita baca juga di nama 1 Timotius 3 tadi itu, ya, kita lihat kan begitu kan, coba yang bisa seorang pengkhotbah atau seorang penilik ini, ya, kan begitu. Ya, sekarang ini kan kalau di gereja-gereja sekarang yang ada itu kan ada pendetanya, terus ada namanya diakennya, terus ada lagi lah jabatan-jabatan. Kalau di firman Tuhan di dalam itu, ya diaken dengan namanya penilik itu beda, saudara. Kalau penilik itu, ya, tua-tua itu pengajar mereka. Sedangkan kalau diaken itu kan ya sudahlah di dalam ini ya seperti majelis kalau di sana sekarang ini kan begitu. Hanya tua itu saja. Kan begitu kan, ya. Tapi di majelis sendiri pun juga di dalam, kalau engkau baca selengkapnya itu namanya Timotius itu ada syaratnya. Sama persis syaratnya tadi penilik dengan diaken. Sama syaratnya, saudara. Tidak mungkin orang datang sudah ujung-ujung. Persoalan sekarang ini yang saya lihat ada sekarang ini, ya kan? Yang penting sudah ada titelnya, sudah masuk di mimbar, ya. Udah naik saja di mimbar, akhirnya apa yang terjadi? Ya. Ya, kalau orang tidak baca, ya sudahlah, amin-amin saja. Kalau saya ini yang baca setiap hari, mendengar seperti itu, mungkin saya geleng-geleng kepala, saudara. Kenapa saya geleng-geleng kepala? Ya. Karena banyak sekali yang dilanggar. Contoh yang sekarang, ya, kalau mereka mau bongkar, ya bongkar saja, tidak diperbolehkan karena memang ada tulisan seperti itu. Ya, ya contohlah yang ditulis oleh Ibu Ana ini di Facebook. Ya, apakah Ibu Ana itu mau karang-karang? Kan tidak juga. Ya, dan pengalaman dia baca kitab suci, kan begitu. Di pengalaman dia baca kitab suci, dia tulis apa adanya. Kenapa dibelok-belokin? Contohnya sekarang ini kalau di dalam kitab suci yang ada ini yang mereka anggap itu Injil perjanjian baru. Kalau saya bukan perjanjian baru, terima lu tidak terima, ya itu seperti itu. Ya, apanya yang baru? Kan tidak pernah ada baru. Yang benar itu Injil itu harus tahu. Ya, kalau engkau baca kitab suci, baru engkau sadar yang Injil itu yang dimaksud apa? Kabar baik itu apa? Kabar gembira itu apa? Apakah kabar gembira karena ada perintah baru lagi? Itu namanya bodoh. Ya. Yang dimaksud di dalam Injil itu atau kabar baik bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Amin nggak, saudara? Kalau hanya engkau, saudara, saya bilang ini, dia bilangnya bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Kalau tidak ada benang merahnya, ya dong, lu sia-sia juga, ya. Tapi kalau yang di depan saya ini, saya tahu karena mereka baca, pasti mereka amin. Oh iya, saya tahu, ya. Saya tahu sebelum dia jadi manusia pun sudah dinubuatkan, kan begitu. Sudah dinubuatkan sebelum jadi manusia ini, Yahweh ini sudah dinubuatkan bahwa dia jadi manusia, kan begitu. Orang pembaca, kan begitu, ya. Sekarang itu banyak sekali di dalam yang dilanggar. Dilanggar, saudara. Ya, contohnya sekarang itu kalau misalnya sekarang ya, yang di luar sana ya, pendeta maupun jemaatnya, kalau kita bilang namanya, jangan makan darah. Wih, langsung muka ini nggak pikir panjang lagi, muka ini kayak muka marah gitu loh. Langsung dituding sama kita tuh Yahova. Bayangkan aja. Gak pakai lagi otaknya, dia bilang Yahova. Kalau ditanya lagi Yahova itu apa? Oh, kalau Yahova itu mereka gak makan darah. Bodoh sekali. Padahal di dalam kitab suci dilarang gak? Yang dikatakan tadi perjanjian baru tadi. Kalau saya bilang Injil itu dilarang gak di dalam? Dilarang kan? Jangan makan darah kan begitu. Dilarang, tapi ditabrak. Nggak ada dosa. Karena apa ini? Karena mereka tidak punya pengetahuan. Ya, saya sudah tahu ini kan begitu. Apalagi khotbahnya setengah jam sekarang ini kan dia pindah tempat lain lagi dong. Paling tidak kan kejar namanya amplop ini. Ya, kalau sudah amplop ini kan tutup semuanya, segala-galanya tertutup kan begitu kan? Ya, sehingga Rasul Saul bilang saya mau ambil itu, boleh nggak? Boleh, tapi saya nggak mau. Mendingan saya yang memberi. Ya, memberi, hartanya juga diberikan, saudara. Pengetahuan juga diberikan, dia ajarkan orang, ya kan?
Maka saya katakan dari dulu ini, sebenarnya pengkhotbah ini dia harus punya pekerjaan sendiri, ya, sehingga tidak bebankan nanti ini, ya, masalah perpuluhan sekarang ini semua apa? Tutupi. Kalau saya nggak mau tutup, lu mau terima tidak terima, itu urusan lain, gitu. Apalagi kalau khotbah saya ini, kalau khotbah setengah jam yang kita omong mana tuntas sih? Mana tuntas sih? Gak mungkin tuntas, saudara. Ya, hanya persoalan-persoalan orang gak mau, makanya ngantuk. Ini yang begini, saudara, ya. Waduh, saya tidak tahu lagi deh. Ya, kalau kau baca Yesaya di sana kan gitu, Yesaya 29 ini kan gitu kan. Ya, sepertinya ini Taurat ini termaterai. Ya, jadi termaterai ini mau dibaca pun. Bagaimana lu mau baca sambil ngantuk gimana? Mau mendengar juga pun ngantuk ini kan. Datang di tempat ibadahnya ngangang, akhirnya nggak ketemu apa-apa, nggak dapat apa-apa. Seorang pengkhotbah itu mutlak harus memiliki pengetahuan. Supaya dia memiliki pengetahuan ini harus dia baca tuntas ini kitab sucinya. Seperti itu, saudara. Ya, persoalan sekarang siapa yang mau baca seperti saya ini kan jarang sekali, ya. Jarang. Saya sudah bilang istri saya ini namanya Ibu Ana ini kan dia pembaca dulu, saya tahu betul dulu sebelum saya jadi istri saya dulu itu kan saya lihat setiap saya datang tuh majalahnya banyak betul ini kan, dia baca juga koran-koran kan begitu kan, dia baca kan begitu, ya. Dengan saya lihat, dengan perbandingkan saya dengan dia, saya jauh loh, sudah saya masih waduh, apalagi yang di luar sana yang saya tidak tahu, ya. Ibu Ana ini kan dari kuliahnya sendiri pun tidak keluyuran sana kemari dia gitu loh, dia baca, dia pelajar kan, dia selesaikan studinya itu cepat, saudara, dengan hasil yang memuaskan, yang sangat baik kan begitu. Karena apa? Karena belajar, sehingga dia memiliki pengetahuan. Terus bagaimana di luar sana? Betul, di sana banyak yang bawa kitab sucinya, tapi tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia ikut saja dari mimbarnya. Ya. Terus tugasnya tadi perempuan apa? Ya. Tugas supaya ngurus anak-anaknya di rumah itu. Beda loh kalau engkau baca ya. Timoteus ini saudara ya, itu bukan murni Israel. Ya, siapa yang tahu? Bapaknya Timoteus orang mana? Bapaknya itu seorang Yunani, sedangkan ibunya adalah Yahudi. Kalau engkau baca di Timoteus di sana itu, ya, maupun neneknya Lois kan begitu. Ibunya si Timoteus adalah Eunike. Ya. Jadi ibunya ini dengan neneknya Timoteus luar biasa, saudara. Ya. Makanya dipuji-puji seperti lihat kan yang diajarkan. Apa yang terjadi? Ya. Apakah namanya Timoteus ini karena dia ibunya Yahudi terus nganga-nganga saja? Kan tidak kan? Jadi anak ini rupa-rupanya belajar dari kapan? Dia dari kecil. Jadi ibunya ini mengajarkan anaknya. Coba baca 2 Timoteus 3 ayat 15 sampai 16. Ya, kita lihat kan ini hasilnya loh, hasilnya luar biasa ini si ibu, ya, dari neneknya, ya, Lois maupun Yunike. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Hamasia Yeshua. Akhirnya dia memiliki hikmat. Ya, karena dari kecil ini anak ini sudah didoktrin oleh namanya ibunya, ya, didoktrin oleh neneknya. Jadi diajar anak ini berulang-ulang kali. Makanya saya betul-betul melihat seperti itu, saya bersyukur kepada kedua anak saya ini. Ya, Evan dengan Ina ini luar biasa. Saya anggap kedua anak ini luar biasa, betul luar biasa. Ya. Mereka dari kecil sadar dengan kebenaran ini, mereka tekun dengan kebenaran ini, saudara. Saya membandingkan dengan anak-anak lain. Coba kita lihat kedua anak ini, gitu. Evan dan Ina ini bahu-membahu mereka belajar. Ya. Kita lihat dalam kerohaniannya, mereka tekun. Ya. Akhirnya hasilnya apa?
Karena mereka ada dasar dari kecil ini, kerohaniannya mereka apa? Di dalam ilmu sekuler mereka ini coba. Kedua anak saya ini, ya, mereka selesaikan studi mereka ini teknik sipil ini hanya 3,5 tahun itu saudara. 3,5 tahun ini mata kuliahnya mereka teknik sipil ini selesai sudah. Kenapa mereka selesaikan seperti itu? Karena mereka tekun ini anak saya ini. Saya bangga betul-betul kedua anak ini. Gitu? Begitu juga di surga sana, kalau engkau tekun dalam kebenaran, kalau engkau memiliki dalam pengetahuan yang benar, makanya Tuhanmu di sana, makanya betul-betul dia akan bangga. Amin lah saudara. Dia akan bangga saudara. Ya. Bagaimana kedua anak saya dari kecil ini saudara, saya kenal dulu, waduh saudara. Ya. Jangankan mau khotbah seperti ini, mau doa makan saja nggak bisa saudara. Ya. Tapi luar biasa Tuhan tuh mengambilku. Pada waktu dia mengambilku dari situlah saya tekun, saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga saya ngomong seperti ini. Makanya saya bongkar ini yang tidak pernah dibongkar oleh manusia manapun di dunia ini. Gitu? Kalau dikatakan saya apa, oh boleh Pak, karena sudah sesuai jam, dibikin lagi kitab suci ini sudah sesuai zaman saudara. Mereka bikin sendiri sudah, akhirnya apa? Rusaklah ini. Ya. Rusak saudara. Kalau seorang pengkhotbah pengajar ini tidak memiliki kitab pengetahuan, tidak baca kitab suci, maka sia-sia lalu ini. Ya, apalagi kalau kau datang nyanyi ngantuk-ngantuk ini, lu sia-sia benar hidup itu. Ya, sia-sia lah, kan begitu. Ya. Ya. Kalau engkau baca, coba baca Korintus 1 Korintus 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Ya. Coba baca 1 Korintus 1. Ayatnya 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Yahweh. Ya. Siapa yang bermegah dan bermegah. Tapi kalau yang selengkapnya coba baca Yesaya, Yeremia 9 ayatnya 24. Itu kan kutipan dari situ. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Sungguh itu kusukai. Saudara, sungguh itu kusukai. Kalau engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, aku sukai. Kebenaran yang dimaksud apa saudara? Kebenaran itu kalau kau ikuti apa yang diperintahkan. Kalau begini sudah ikuti, kalau begini ikuti, itu yang Tuhan mau. Jangan kau putar-putarlah kepala, kau bikin lagi tafsiran, akhirnya bukunya bertumpuk-tumpuk. Sedangkan 5 kitab aja lu gak baca. Ya, apalagi lu tumpuk-tumpuk, lu suruh baca orangnya. 5 kitab saja, disuruh saja pun tadi gak usah makan darah, lu gak mau. Coba, lu masukin ke jurang orang, lu bikin kitabnya setumpuk-tumpuk, akhirnya apa? Matilah orang ini kan. Oh, itu halal semua. Luar biasa ya, itulah sebenarnya kejahatan. Waktu saya dari awal dulu saya mendengar, wah ternyata kejahatan dari mimbar saudara. Mereka tidak mengungkap ya, hanya bisa-bisanya sekarang itu Taurat tidak berlaku lagi ya, mendengar sedikit nama Yahweh, otaknya sudah kagak ada, langsung sesat itu ya, karena tidak baca ya. Lu banyak lu tanya lu sekarang, kalau bilangnya Yahweh ya, misalnya Yahweh gitu kan, orang langsung mengangkat matanya. Setan itu sesat, dia dari mana ajarannya? Coba bayangkan dengar Yahweh ini, langsung muka-mukanya saudara. Itu saya lihat muka hantu gitu. Yang membenci Yahweh itu muka hantu. Padahal di dalam kitab yang dia pegang itu ditulis di dalamnya. Dia tidak pernah baca kan, paling belakang sana kan dia tidak pernah baca. Ya, sehingga seenaknya perutnya gitu loh dibilang itu kan. Coba, itu contoh-contoh saudara. Ya. Taurat yang lama, kenapa mereka berusaha sekarang mengajarkan jemaatnya? Ya, karena memang tidak punya pengetahuan tadi, karena yang dia kejar ini amplopnya, dia tidak pernah mengejar kebenarannya, dia tidak mengungkapkan, dan gitu kan. Coba, itu banyak orang yang mati. Gitu. Disuruh namanya, Ibu Ana bilang disuruh namanya Sabat, dia bilang suruh Minggu. Gimana sih? Disuruh namanya, ini kan suruh lakukan apanya Pondok Daun, gitu. Karena Pondok Daun kan dibilang bulan apa? Ibu? Bulan 7 kan? Kan gitu ya. Tapi dia bilang bulan 8. Coba bayangkan aja.
Perintahnya di dalam pondok daun itu bulan 7. Tapi diperintahkan dari mimbar sana itu bulan 8. Coba. Karena ketidaktahuan tadi itu ikut saja. Akhirnya apa? Mati nggak? Akibat yang dia lakukan Yerobeam itu parah nggak? Kalau engkau baca itu parah, saudara. Parahnya ini apanya sebentar nggak? Ayo saudara, apa yang dilakukan Yerobeam itu apa yang dilakukan itu sebentar atau sampai parah-parah banget? Ya, sampai parah banget sampai saat ini, saudara. Bacalah kitab suci, gara-gara Yerobeam itu utara nggak ada, gitu. Utara ini nggak ada, saudara, karena utara ini kan digaruk, saudara. Kalau engkau baca sana 2 Raja 17 tanah ini, ya 2 Raja 17 apa saja. Terakhir sudah nggak ada semua, digaruklah mereka ini, digaruk, dibuanglah ke Asyur sana. Dari Asyur inilah mereka terpencah seluruh dunia sampai saat ini. Gara-gara Yerobeam tadi dia lakukan ibadah baru tadi ini, akhirnya apa? Gitu. Yerobeam raja, saudara. Ya, akhirnya semua diganti orang-orang, imam-imamnya orang Lewi sekarang diganti, diambil saja siapa saja yang mau. Itulah karena tidak punya pengetahuan. Begitu juga lah sekarang ini, melihat sedikit kan ada STA, naikin ke mimbar. Paling STA-nya belum tentu loh, saudara. Kadang-kadang kalau lihat satannya yang STA itu waktu saya miris deh, gitu. Saya miris sudah melihatnya. Lu mau terima tidak terima itu faktanya. Ya jangankan lo ini namanya STH-nya yang dokter saja pun sampai saya elus-elus dada juga, gitu. Saya elus-elus dada, gitu. Elus-elus dada, tidak punya pengetahuan, saudara. Gitu. Pengetahuan yang dimaksud itu ya bacalah kitab suci ini. Baca betul kitab suci ini, lu tekunin kitab suci ini. Kalau engkau tekunin maka Tuhan juga senang. Tadi kan Yeremia bilang kan 9:24 kan, ya. Aku menyukai itu pengetahuan dan mengenal akan firman itu yang gue sukai. Lu datang di sini, lu sampai jungkir banyak hanya datang ngantor itu sudah sia-sia lah, saudara. Ya sia-sia. Makanya banyak orang sekarang kan, woi kalau sekolahnya, woi dari pagi sampai malam lagi. Akhirnya apa? Yang dikumpul karena sekali dia kena sakit, akhirnya yang dikumpul habis lagi coba. Ya, karena itu tadi bekerja dalam sekunder juga tidak punya pengetahuan yang memadai, ya. Apalagi namanya kita ini kerohaniannya, ya. Lebih gawat lagi loh, kerohaniannya ini, saudara, jangan main-main. Ya. Makanya kalau engkau baca di sana, kalau kau baca Yesaya 56 di sana, ya 1-7 itu apa, saudara? Yang masuk surga itu katanya yang mengikuti perintahnya. Itu yang masuk surga perintahnya termasuk sahabatnya, yang menguduskan sahabatnya. Lo nggak menguduskan sahabat, saya bukannya menghakimi, itu tulisannya begitu. Lo tidak menghakimi sahabat, lo nggak masuk surga, udah begitu kan? Dia Tuhan nggak mau kompromi. Dia tidak pernah melihatmu itu namanya doktormu, istilahmu. Justru yang inilah yang keroknya, ya. Sekolah sudah ada gitu, tapi pengetahuan akan firman juga kagak ada, hanya pakai olah-olah otak kan begitu kan, coba. Ya tadi kan sudah diperintahkan di dalamnya, tidak mengizinkan perempuan, ya, berkhotbah, mengajari laki-laki kan begitu kan. Terus tugasnya perempuan itu apa? Tugasnya perempuan itu mengatur rumah tangga, sayang kepada suami. Soal persoalan sekarang ini kalau istri-istri orang Kristen itu luar biasa loh, saudara. Mendingan istri yang di luar sana itu kalau ketemu suaminya masih cium tangan, ya, dipanggil sama dia Abi kan begitu kan. Kalau Kristen ini luar biasa deh. Melihat suaminya kayak hantu, nggak ada penghormatan sedikit. Di dalam ajaran kita itu tunduklah suamimu dalam segala hal. Tapi suami itu harus jadi contoh juga. Jangan lu bilang Satan, ya. Kalau seperti saya ini dengan ibu anak, dengan kedua anak harus patuh ini. Kan kenapa seperti itu? Karena saya sudah kasih teladan di dalam rumah tangga ini. Saya baca kitab suci setiap hari 21 tahun ini, dari Kejadian sampai Wahyu muter gitu loh, ya. 21 tahun ini tidak pernah saya melalai satu hari pun. Mau kerja pun, karena dulu pun saya kan tidak fokus di sini, karena memang saya ini kan tidak fokus di sini, karena saya pengusaha, kan begitu. Biarpun saya di daerah atau Sumatera atau di Kalimantan atau dimanapun itu kan tetap saya baca bawa kitab suci.
Mana-mana saya tenteng kitab suci itu. Malam saat itu, sebelum saat itu saya baca dulu sekian pasal. Ya, berpasal-pasal lah kalau saya baca ini. Ya, karena saya betul-betul kalau baca tuh enak banget bacanya gitu. Seperti makanan. Coba sekarang kalau bagaimana lu memiliki pengetahuan? Coba kalau di luar sana ada namanya doa singkat atau namanya ibadah singkat. Disuruh namanya ibadah singkat. Nah kalau saya seperti lama-lama ini orangnya, lebih banyak ngantor lagi, ini sudah fatal saudara. Tapi kalau dia makan, ya makan jasmaninya, aduh sampai berjam-jam, ya sambil dia ngobrol ngalur ngidul dan lain sebagainya bisa berjam-jam. Tapi kalau untuk mendengar begini, rata-rata yang saya lihat dari dulu, apalagi kalau sudah 1 jam itu khotbahnya, makin tidur. Nah kalau sudah begini ini, saya ini pekerja sekuler, masalahnya saudara, kalau hanya saya ngoceh-ngoceh begini, untuk cari nafkah saya di sini, itu lain urusan. Saya ini bukan asli di sini, ya. Saya tidak punya sekolah teologi akan begitu, ya. Saya orang sekuler, ya. Saya bekerja sekuler, ya. Saya bekerja di alat-alat berat, ya. Coba kalau Ibu Ana dulu pernah beli satu barang dari Cina, berapa Ibu Ana? Dia beli ini, Ibu Ana ini kan 7 juta sampai Indonesia. Dia jual di Indonesia itu kan berapa Ibu Ana? 35 juta. Coba itu kan, coba ya. Ya kalau sudah namanya alat berat itu saudara, berat saudara kan begitu. Tapi kalau alat berat harus belajar. Ya. Ibu Ana ini kan bukan basicnya, dia kan teknik kan begitu. Tapi Ibu Ana kan belajar dari saya gitu, baca-baca buku gitu kan. Nah, Ibu Ana ini ada yang menilai juga, wah Ibu Ana ini pakar loh, ya? Sampai diangkat-angkat dari suatu perusahaan besar. Oh kalau Ibu Ana tuh soal alat berat, suku tanah Ibu Ana deh, kan begitu kan? Ya, sekalipun Ibu Ana sendiri pun belum full betul, kan begitu. Paling-paling kalau ada yang dia nggak tahu, pasti larinya ke saya lah, kan begitu kan? Tapi atas nama Ibu Ana kan, karena belajar. Ya begitu juga lah kerohaniannya ini, itu harus belajar. Kalau tidak belajar, saudara maka sia-sialah topik. Kan begitu kan? Ini sudah jelas apa yang kita baca hari ini ya. Jadi saya bukan mengecilkan ya supaya perempuan ini tidak boleh berkhotbah. Itu tulisannya begitu, kan begitu kan. Jadi kalau ada nanti orang mau komentari kan begitu, atau ada firman lain yang mendukung supaya perempuan itu tunjukkan. Karena saya dari dulu sering sekali sama nanya, mana? Coba kamu bilang itu, ada firman, tunjukkan firman. Bagaimana lu bilang ada firman? Saya ini kan baca hanya 2 minggu dari Kejadian dari Wahyu, kau dari mana? Ya kan? Ya, yang orang menjawab itu dikira saya tidak membaca. Makanya saya bilang saya senyum-senyum aja kan gitu kan. Oh ini orang so tahu kan begitu. Tidak ada saudara. Perempuan ini memang diajar supaya di rumah ini supaya membimbing anak-anaknya kan begitu. Saya bersyukur lah punya istri seperti Ibu Ana ini mengajar kedua anak saya ini kan begitu. Akhirnya mereka anak-anak pintar ini kan begitu kan. Pintar ilmu sekuler gitu, kerohaniannya mereka ini anak nggak neko-neko deh, ya. Tidak pernah mereka ini mempantas dan lain sebagainya. Mereka itu nurut-nurut semua kan begitu. Kenapa? Karena memang dibina dari kecil kan begitu, ya. Bukan sekedar itu dibina dari kecil. Ibu Ana ini kan punya dasar, karena Ibu Ana ini kan baca kitab suci ya dari Kejadian sampai Wahyu. Kan begitu. Jadi kalau saya ini pengkhotbah di sini, saya berkhotbah ini, saya tidak membimbing istri saya, anak saya, itu sia-sia saudara. Makanya kalau engkau baca Matitia 7 di sana, sebelum kau ambil nama selumbar dalam mata saudaramu itu, ambil dululah balok di matamu itu kan kata. Apa yang dimaksud di situ? Makanya seorang pengkhotbah pengajar itu koreksi dulu dirinya, apakah dia ini sudah jadi panutan. Kan begitu. Kalau kau tidak punya panutan itu maka sia-sia. Baca selengkapnya tadi itu 1 Timotius 3, ya. Baca selengkapnya itu, renungkan itu. Seorang pengkhotbah itu saudara ya, dia harus jadi contoh dulu di rumah tangganya. Gak usah di luar dulu, di rumah tangganya dulu. Urus dulu rumah tanggamu. Apakah anak-anakmu ini, ya? Apakah anak lu bisa nggak anak-anakmu ngajari mereka? Bisa nggak anak-anak ada sekarang ini kan istrinya kemana, anaknya kemana? Tapi di mimbar dihapus, saya bilang wah luar biasa ini, ya di mimbar, ya anaknya di mana, istrinya di mana, ya
Kan begitu kan, coba. Dia berani loh di atas mimbar. Ya, ini yang tidak punya pengetahuan, punya gelar tapi tidak punya pengetahuan. Ya, kenapa dia tidak punya pengetahuan? Karena dia tidak baca tuntas ini kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu. Dia khotbah-khotbah untuk kepentingan nanti dia bikin-bikin, nanti dilihat segala macam, kan begitu yang dia kejar sekarang itu, saudara. Karena itu amplop. Ya, karena semua sekarang itu bayaran. Mana ada gratis sekarang dulu pemimbar kan nggak ada. Ya, harus ada amplop, kan begitu kan. Kalau ada pun itu sudahlah. Ya, kalau ada pun mungkin tadi yang dikatakan 1000, ada ya, kalau ada pun saya bilang gitu kan. Ya, kalau saya dari dulu saya bilang minta dulu saya terima kasih ya. Ya, saya bilang saya terima kasih itu duitnya kan gitu kan. Ya, apalagi kalau tebal-tebal kalau panjang itu amplopnya, woi pasti banyak lah gitu. Kalau saya terima kasih gitu. Ya, saya tidak ambil kan gitu kan. Apakah orang nggak geleng kan nanti itu orang soalnya kan gitu loh, pasti begitu karena jarang sekali orang mau menolak. Ya, kalau kau menolak ini kan orang lu kaya raya dan lain sebagainya, tapi kalau lu masih bawa mobil odong-odong itu terus kau tolak amplop kan mungkin orang dia bingung juga kan gitu kan. Ya memang dari hati saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Saya mau sampaikan, lu terima itu firmannya, tidak terima itu urusan. Dan begitu yang penting sudah saya sampaikan. Kan begitu kan. Nah sekarang saya bongkar dari kenapa itu minggunya sahabatnya dipindahkan ke minggu. Kan begitu. Ya, lu sekarang kan faktanya kan begitu. Semua dilanggar tapi tidak malah melanggar. Padahal di dalam kitab suci, di dalam kalau engkau baca, kan sudah baca khotbah yang kemarin itu namanya 1 Yohanes 3 di sana ayat 4, dosa itu melanggar hukum. Dosa itu melanggar hukum, yang dimaksud itu yang saya lihat sekarang seolah-olah itu dia dari Matitia sampai ke Wahyu dianggap itu hukum. Kan begitu, itulah yang ada sampai sekarang ini sehingga mereka bilang itu Tauratnya tidak pernah melaku. Ini karena tidak punya pengetahuan. Bagaimana lu punya pengetahuan? Ya kan? Akhirnya lu bikin ada S1, S2, S3. Saya melihat seperti itu sampai miris betul-betul. Lu tahu bahkan ini diperintahkan apa lu langkah, dia bikin lagi. Ada satu yang kemarin saya baca terakhir di YouTube-nya ini, ada terkenal sekali ini. Ya. Pokoknya seluruh Indonesia kenal ini nih, satu ini pengkhotbah ini kan badan besar kan begitu kan. Coba kan masalah Natal juga kan masih ada nanya lagi orang penyasaran kok kan gitu kan. Oh dia itu kan jemaat itu, dia kan nggak ngerti gitu, dia pakai otaknya sendiri. Karena sekarang kan ada terpecah-pecah sekarang ini kan. Misalnya sekarang namanya Natal, ada bilang satu yang terkenal juga lah, cukup terkenal juga satu ini, dia bilang Natal, oh benar itu apanya Natal 25 Desember itu apanya Dewa Matahari gitu kan. Dia bilang itu terkenal juga, dokter juga ini. Nah satu lagi ini yang lebih terkenal lagi sekarang, dia itu bukan tuding yang sama dokter kan enggak, kan ada lagi satu lagi, itu dia kan jemaat saja Pak, dia nggak ngerti itu. Wah dia coba menerangkan sendiri, karena dia bulan ke-6 ya, di dalam perutnya namanya Elisepa gitu lah ya, jadi Elisepa namanya ya, bukan Elisabeth gitu, jadi nama-nama itu kebenarannya kembali yang benar. Jadi Elisepa ini ada di perutnya itu sudah 6 bulan ke-6 lah kan gitu. Dia anggap menjadi bulan pertama 2. Jadi dia pikir sendiri saudara. Nah kalau kita yang baca setiap hari sudah, itulah akibatnya. Akhirnya apa? Dia lihat orang tadi itu karena dia terkenal, ikut saja. Akhirnya apa? Kalau lu ngomong sekarang itu masalah pondok daun, lu pergi aja ke Israel sana, lu bikin pondok daun. Contohnya ini juga kan, seolah-olah yang kita pakai begini, ini tidak ada dalam kitab sucinya, ya. Kalau kau baca di Korintus sana itu ditulis, gitu. Misalnya orang kerudung gitu kan, itu bukan perjanjian baru saja. Injil juga ditulis, ya harus pakai kerudung kan begitu kan, ya kan begitu. Dijelaskan nanti gitu. Ini saking orang nggak baca kitab suci akhirnya, itu mereka itu apa lagi aliran apa gitu. Itulah yang terjadi sampai saat ini gitu lah. Itulah yang kita bicara hari ini masalah hikmat. Hikmat itu pengetahuan yang memiliki kekuatan. Ya, itu sajalah firman hari ini. Mari kita